Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase open mainnet atau ke mainnet berikutnya. Lagi-lagi di sini dikutip melalui saluran Twitter yang resmi ya, melalui daripada Workforce Pool, salah satu aplikasi ekologi yang resmi terdaftar di dalam ekosistem jaringan Pi Network. Nah, kemudian di sini ada informasi yang cukup mantap yang langsung diutarakan oleh Pi Workforce Pool. Nah, di sini bersiaplah untuk mengalami transaksi yang lancar dan aman pada versi mainnet yang akan diluncurkan pada Pi-Day. Kami lebih siap ya. Nah, di sini kami lebih dari siap untuk membuat perjalanan lepas Anda menjadi lebih lancar dari sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk sekelas daripada Pi Workforce Pool sendiri juga memberitakan tentang open mainnet akan terjadi pada hari Pi-Day yang kedua. Nah, apakah di sini hoax atau bukan ya? Yang pasti di sini yang memberitakan langsung adalah Pi Workforce Pool. Merupakan salah satu informasi yang besar menurut admin pribadi ya. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan follow ya rekan-rekan daripada Pi Workforce Pool, dan langsung saja kita cek daripada Twitter Pi Workforce Pool. Nah, kita bisa melihat di sini untuk Pi Workforce Pool diikuti sekitar 22.000 pengikut. Kemudian kita bisa melihat dalam bio-nya. Nah, di sini merupakan pasar pekerja lepas pertama berdasarkan ekosistem berbasis blockchain yang paling mudah diakses di seluruh dunia. Jadi untuk daripada aplikasi ekologi Workforce Pool di sini berkaitan dengan semacam pencari kerja ya rekan-rekan, atau bagi rekan-rekan yang menganggur atau ingin mendapat pekerjaan nanti juga bisa join di dalam Workforce Pool di sini. Nah, di sini keterangannya adalah freelance made as a spy. Nah, lagi-lagi di sini cukup mantap ya. Kalau kita lihat di sini hampir sama dengan Bondek Origin ya. Kalau Bondek itu juga bisa dikatakan mengembangkan bakat. Jadi di sini kita bisa melihat persamaan Pi Workforce Pool dan juga Bondek Origin ya, dan apakah ini benar-benar mantap daripada proyek Pi Network? Karena di sini untuk Pi Workforce Pool sendiri merupakan salah satu aplikasi ekologi di dalam ekosistem jaringan Pi atau Pi Network ya. Nah, ini cukup mantap sebagai ekosistem blockchain Pi Network yang mudah diakses di seluruh dunia. Kemudian di sini ada informasi satu hari yang lalu. Nah, kita bisa mengecek informasi paling update. Kita bisa melihat ya, di sini ada semacam foto screenshot yang memperlihatkan tentang sebuah berita atau dokumen pada tanggal 19 Juni 2023. Nah, di sini ada Workforce Pool mainnet launch freelance made as a spy dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kemudian nanti kita mencoba untuk melakukan terjemahan. Nah, kemudian di sini informasinya masih baru dan juga berkaitan dengan mainnet launch. Nah, ini cukup mantap ya. Kemudian di sini juga ditanggapi oleh berbagai macam pioner-pioner dari seluruh dunia. Good news, great news, berita bagus, informasi bagus ya. Memberitakan semacam tanda-tanda bahwa open mainnet segera dilistingkan pada tanggal 28 Juni. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan? Bisa tulis dalam kolom deskripsi ya. Dan ketika rekan-rekan masih menganggap ini hoax, ini dan lain-lain ya silahkan saja. Karena di sini yang memberitakan langsung oleh Pi Workforce Pool yang memiliki reputasi bagus berkaitan dengan proyek Pi Network itu sendiri. Nah, kemudian di sini admin mencoba untuk melakukan terjemahan ya rekan-rekan. Kita coba terjemahkan ke dalam bentuk versi bahasa Indonesia untuk kita bisa membahas tentang screenshot Pi Workforce Pool. Disebutkan di sini Workforce Pool freelance ya. Nah, di sini peluncuran mainnet Workforce Pool freelance dibuat semudah Pi. Jadi di sini yang dimainetkan itu adalah Pi Workforce Pool ya. Kami sangat senang memperkenalkan platform freelance blockchain revolusioner. Di sini kami senang memperkenalkan platform freelance blockchain revolusioner kami. Kemudian Workforce Pool ke komunitas Pi Network. Platform ini diatur untuk mengubah cara para pekerja lepas dan juga klien yang terlibat, memungkinkan transaksi yang aman dan juga efisien, stabil, kemudian juga memupuk kepercayaan dan transparansi dalam industri pekerja lepas. Jadi di sini berkaitan dengan semacam pencari kerja lepas atau freelance ya, dan kalau kita lihat ya hampir mirip dengan proyek Bondek Origin. Kemudian di sini Pi Network adalah proyek cryptocurrency terdesentral bertujuan menciptakan platform yang mudah digunakan bagi orang-orang biasa untuk berpartisipasi dalam ekosistem uang digital ya.
Kemudian ini dibuat oleh tim lulusan dari Stanford, mendapatkan perhatian yang signifikan karena pendekatannya yang unik untuk penambangan dan fokus pada accessibility. Kemudian untuk industri bekerja lepas tumbuh secara eksponensial atau berkelipatan. Tetapi tantangan pada Workspacefull telah mengembangkan platform yang lepas berbasis blockchain untuk menangani kepercayaan, keamanan, dan pembayaran. Kemudian juga ada sistem meritokrasi yang lebih baik dan juga ada Discord ya atau perselisihan. Kemudian di sini untuk solusi kami merevolusi pekerjaan lepas, menghubungkan pengguna dengan aman dan membuka peluang bagi para pekerja lepas dan juga para klien. Dan di antara fitur-fitur utama pada platform Workspacefull di sini ada semacam 4 fitur ya. Yang pertama, peningkatan kepercayaan dan transparansi. Platform memanfaatkan sifat abadi dari blockchain untuk membuat catatan transaksi dan juga kontrak yang tidak dapat dirusak. Nah, kemudian ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan transparansi yang tinggi dari para pekerja lepas. Kemudian yang kedua ada pembayaran kripto berbasis escrow. Nah, kemudian di sini untuk fitur berbasis escrow ya atau untuk fitur pembayarannya merupakan otomatis. Fitur otomatis ini memastikan pembayaran dilepas hanya ketika ada kontak atau ketika tonggak yang telah ditemukan terpenuhi. Kemudian menghilangkan penundaan pembayaran dan juga perselisihan. Kemudian fitur yang ketiga ada kemajuan berbasis meritokrasi atau merit. Yang keempat ada pembangunan berbasis masyarakat ya. Kemudian di sini untuk daripada peluncuran aplikasi Workspacefull dijadwalkan tanggal 28 Juni. Pekerja lepas dan klien didorong untuk mengunjungi situs web. Jadi di sini intinya itu adalah yang open mainnet tanggal 28 Juni adalah Workspacefull ya. Dan untuk open mainnet Pi Network itu sendiri masih belum ada informasi resmi karena di situ adalah langsung di tangan Dr. Nicholas atau Bang Niko. Kemudian di sini ada kepala pemasaran adalah Bapak Lawyer Witoko Wambui. Nah, kurang lebih seperti itu informasi demi informasi berkaitan dengan proyek Pi Network. Nah, oke rekan-rekan, dan di situ sudah sangat jelas sekali bahwa di sini yang open mainnet atau yang akan dilistingkan pada tanggal 28 Juni adalah aplikasi ekologi bernama Workspacefull ya. Kemudian di sini untuk para pencari kerja lepas atau para pencari kerja harian ya atau freelance, ini jumlahnya itu meningkat secara eksponensial. Nah, mungkin karena ekonomi sedang sulit ya, jadi banyak sekali rekan-rekan semuanya yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian di sini juga ada informasi updating 1 jam yang lalu. Kita bisa melihat bersiaplah untuk mengalami transaksi yang lancar, aman pada versi mainnet yang akan diluncurkan pada hari Payday yang kedua ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat lagi ya. Nah, Workspacefull juga meretweet postingan resmi daripada pihak Corjin berkaitan dengan forum Fairshot ya. Artinya di sini untuk Fairshot Forum merupakan salah satu aplikasi chatting berbasis Web3 milik daripada Pi Network. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa bergabung dalam Fairshot Forum ya. Nah, di sini cukup mantap untuk berbagi informasi daripada kalangan-kalangan komunitas dari berbagai mancanegara. Kemudian di sini juga Workspacefull meretweet postingan Pi News Media pada tanggal 2 Juli berkaitan dengan Q&A tentang masalah KYC ya. Nah, jadi di sini ada Q&A berkaitan dengan masalah KYC. Nanti rekan-rekan juga bisa dibuka untuk lebih detailnya melalui saluran website minbit.com ya untuk secara lebih detail. Kemudian juga disebutkan sekarang PKYC terbuka untuk semua orang. Bagaimana cara mengajukan KYC? Yang pertama di sini rekan-rekan harus memiliki aplikasi Pi-Browser ya, dan langsung bisa mengakses KYC melalui aplikasi Pi-Browser. Jadi langsung saja rekan-rekan yang belum KYC ya tinggal sering saja klik yang bagian KYC ya di aplikasi Pi-Browser rekan-rekan semuanya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja rekan-rekan itu sudah lolos KYC ya, dan tinggal menunggu saja saldonya itu akan termigrasi ke saldo mainnet. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.